Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu jamaah Masjid Baitus Salam rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah taala kembali mudahkan semua urusan kita dalam keadaan sehat, sehingga Allah taala pertemukan kembali kita semua di majelis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan malam hari ini kita masuk ke pembahasan tentang iman kepada takdir. Muallif rahimahullah ta'ala mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Al-qadaru bi fathid dal, qadar dengan memfathahkan huruf dal, dibacanya qadar berarti ya. Itu adalah takdirullahi ta'ala lil kainat. Ini adalah takdir atau ketetapan, ketentuan Allah Ta'ala bagi semua makhluk. Hasbama sabaqa ilmuhu waqtadathu hikmatuhu, sesuai dengan apa yang telah berlalu pada ilmunya. Jadi ilmu Allah Ta'ala, sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala dan juga sesuai dengan hikmahnya. Jadi takdir itu dibangun di atas ilmu Allah Ta'ala yang sempurna dan hikmahnya yang sempurna. Dan beriman kepada takdir ini di dalamnya meliputi 4 perkara. Seseorang ketika ia beriman kepada takdir, maka ia mesti meyakini 4 hal ini. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan azalan wa abadan. Meyakini dan mengimani bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun terperinci. Jadi Allah Ta'ala tahu semuanya, baik secara globalnya bahkan secara terperinci. Azalan wa abadan, azalan itu yang dahulu, abadan atau selamanya, sejak dahulu dan selamanya. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi, baik itu berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala ataupun dengan perbuatan hamba-hambanya. Jadi ini poin yang pertama, bahwa sesungguhnya di dalam iman kepada takdir itu ada ilmu. Allah Ta'ala mengetahuinya. Jadi tidak mungkin ketika sesuatu terjadi Allah tidak tahu, tidak mungkin. Apa yang terjadi di dunia ini dalam kondisi makhluk itu, yang nampak maupun yang tersembunyi, Allah tahu. Sejak dahulu dan selamanya Allah mengetahui. Sehingga ini pun menjadi bantahan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa
Kenapa keburukan itu dibiarkan? Seolah-olah Allah tidak tahu. Padahal takdir itu ya, ketetapan Allah Ta'ala itu. Kenapa tadi disebutkan ada takdir yang baik dan takdir yang buruk? Baik dan buruknya ini disandarkan kepada hawa manusia. Tapi jika disandarkan kepada perbuatan Allah, maka semua ketetapan Allah Ta'ala itu baik, nggak ada yang buruk. Seseorang ditakdirkan sakit itu baik untuknya. Allah tahu berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Ilmunya yang sempurna, hikmahnya yang sempurna. Tapi bagi dirinya, orang yang merasakannya mungkin itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Inginnya mah sehat kan gitu. Ia ingin sehat. Begitu pula orang yang disempitkan hartanya gitu ya. Hartanya sempit ya. Allah Ta'ala yang menetapkannya, ini perbuatan Allah Ta'ala yang tentu dibangun di atas ilmu dan hikmahnya yang sempurna. Hanya saja bagi orang tersebut mungkin pengennya mah nggak begitu ya. Tapi ingat bahwa pilihan Allah Ta'ala adalah yang terbaik. Makanya dalam firman-Nya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian ya. Jadi kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Jadi apa yang Allah Ta'ala tetapkan itu kebaikan ya. Tahu atau tidak, sudah kita ketahui atau tidak hikmahnya. Karena setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang kitanya belum paham, kitanya belum tahu apa hikmahnya ya, tidak sampai kepada kita ilmu tentang hikmah tersebut ya. Jika seseorang sudah memahami hikmah dalam setiap sesuatu ya, maka ia pasti akan semakin beriman kepada Allah Ta'ala ya. Sering disampaikan sebuah kisah di mana misalnya ada seseorang itu tertinggal alat transportasi, keretanya pergi duluan, bisnya pergi duluan, ia tertinggal. Mungkin saat itu ia menyesal, ia sedih. Tapi kemudian ia dapati bahwa bisnya itu mendapati musibah di tengah perjalanan. Ini cara Allah Ta'ala untuk menyelamatkannya ya. Dan hikmah ini mungkin saat terjadinya keburukan yang menimpa dirinya itu tidak ia sadari. Tapi ketika ia beberapa waktu kemudian, akhirnya ia bisa menyadari bahwa oh ini tujuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghendaki saya tertinggal itu ada alasannya, ada hikmahnya. Cuman waktu itu saya marah itu misalnya gitu ya, karena belum tahu hikmahnya. Allah yang maha tahu. Bisa jadi seseorang itu membenci sesuatu padahal di dalamnya itu ada kebaikan. Sebaliknya bisa jadi ia mencintai sesuatu, ia menginginkan sesuatu tapi tidak diberi oleh Allah Ta'ala karena Allah tahu itu buruk baginya. Itu buruk baginya. Maka secara global maupun terperinci, semua kejadian, semua ketetapan Allah Ta'ala itu dibangun di atas ilmu. Allah mengetahuinya. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah Ta'ala tahu. Allah tahu. Ya, tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Allah mengetahuinya. Yang kedua adalah yang dalam hal beriman kepada takdir itu berkaitan dengan al-imanu bi annallaha kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Bukan hanya sekedar tahu, Allah Ta'ala sudah mencatatnya ya. Allah sudah mencatatnya di lauh mahfuz ya. Untuk dua perkara ini, yaitu yang berkaitan dengan ilmu Allah dan juga catatan Allah. Ada catatan takdir. Takdir itu, takdir semua makhluk itu sudah dicatat. Sudah akan dicatat. Semuanya sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Untuk dua poin
pertama ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 170. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau tahu bahwa sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ini penetapan ilmu Allah, bahwa ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, Allah tahu. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Maksudnya kitab di Lauh Mahfuz, catatan takdir. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Ya. Allah Ta'ala mencatat, nah ini ya disebutkan dalam Sahih Muslim, mencatat takdir seluruh makhluk sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, ya 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala sudah mencatat takdir semua makhluk. Ini berkaitan tentang catatan. Jadi ada ilmu Allah Ta'ala, ada catatan takdir, semuanya sudah tercatat. Ya. Dan tidak ada yang tahu tentang takdir ini yang ada di Lauh Mahfuz, bahkan malaikat pun tidak tahu. Malaikat yang ditugaskan untuk tugas-tugas tertentu yang itu berkaitan dengan takdir manusia, itu baru tahu saat terjadinya, sementara Allah Ta'ala sudah mengetahuinya, sudah mencatatnya di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Itu yang kedua, yang berkaitan dengan catatan takdir. Yang ketiga adalah al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Meyakini dan mengimani bahwa sesungguhnya semua yang ada berupa makhluk itu la takunu, tidak akan terwujud kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini masyiah berarti, bahwa takdir itu berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Baik itu berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala atau yang berkaitan dengan perbuatan makhluk, itu semua terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang berkaitan dengan perbuatan Allah ini disebutkan contohnya di dalam firman-Nya surah Al-Qasas ayat 86, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu itu menciptakan apa yang Ia kehendaki. Di Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah memilih. Allah yang memilihkan. Ini berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan tadi pilihan Allah Ta'ala itu dibangun di atas ilmu dan hikmahnya yang sempurna. Dan dalam surah Ibrahim ayat 27 Allah Ta'ala pun berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Ta'ala melakukan apa yang Ia kehendaki. Jadi apapun yang Allah Ta'ala kehendaki, maka itulah yang akan terjadi. Masyiatullah, ya, jadi takdir itu berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebesar apapun kehendak makhluk, jika Allah Ta'ala tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Bahkan ketika makhluk tidak menghendakinya, tapi Allah menghendaki,
maka kehendak Allah lah yang akan terjadi, begitu. Jadi takdir itu berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Akan tetapi nanti mesti kita bedakan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya. Iradah kauniyah adalah kehendak Allah Ta'ala yang mesti terjadi. Nanti ada dua indikator, yang terjadi, yang diridhoi. Yang tidak terjadi tapi itu diridhoi. Ada dua-duanya terjadi, ada salah satu saja. Nanti ada iradah kauniyah, itu adalah yang terjadi meskipun itu tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi harus dibedakan. Jadi jangan sampai nanti seorang berpikiran bahwa kalau Allah, kan tadi sebutkan bahwa Allah Ta'ala itu berkehendak untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Kenapa atuh nggak dibuat beriman saja semua makhluk? Kenapa harus ada orang kafir? Gitu ya. Nah, ini sesuatu yang dibangun di atas keyakinan bahwa tadi ia tidak bisa membedakan mana iradah kauniyah, mana iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah iradah yang kehendak Allah Ta'ala yang menetapkan kejadian sesuatu meskipun itu tidak diridhoinya. Seperti kafirnya Fir'aun. Fir'aun itu kafir, Allah yang menghendakinya, Allah. Ya. Tapi itu bukan berarti bahwa Allah ridho bahwa Allah itu dikufuri oleh Fir'aun. Yang diridhoi itu apa? Agar Allah Ta'ala diibadahi, kan gitu ya. Tapi yang terjadi ternyata Fir'aun itu malah kafir. Ya. Maka terjadinya, terwujudnya Fir'aun kafir ini iradah kauniyah. Itu kehendak Allah Ta'ala dan terjadi, tapi bukan iradah syar'iyah, bukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya. Lalu misalnya contohnya lagi, imannya Abu Bakar. Abu Bakar beriman kepada Allah Ta'ala, berarti ini dua-duanya berkumpul. Terjadi berarti iradah kauniyah, dan juga ini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, yaitu iradah syar'iyah. Berarti ada padanya iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Dan iradah syar'iyah itu tidak mesti terjadi. Kadang-kadang tidak terjadi iradah syar'iyah ini. Ya sama seperti tadi ya. Kafirnya Fir'aun berarti yang terwujud itu hanya iradah kauniyahnya saja. Iradah syar'iyahnya tidak terjadi. Ya. Kalau yang di iradah syar'iyah terjadi itu berarti dua-duanya, ada kauniyahnya berarti terwujud, dan juga itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kenapa dibahas seperti itu? Karena nanti ada penyimpangan di dalam iman kepada takdir yang beralasan bahwa seseorang itu jatuh ke dalam maksiat karena takdir gitu. Ya. Kan saya mencuri itu karena Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak. Nah ini dibantah dengan itu. Nah, nanti ada penyimpangan di dalam iman kepada takdir itu, ada yang beranggapan bahwa manusia itu dipaksa, seolah-olah ia tidak memiliki pilihan, sehingga ia nanti menyalahkan takdir. Ya Allah tuh yang menakdirkan saya jatuh ke dalam maksiat. Ya, kalau gitu nggak mungkin ada pahala, nggak ada siksa. Kalau dipaksa gitu, Allah Ta'ala berikan janji, berikan ancaman itu karena masing-masing itu bisa milih, punya kemauan, punya kemampuan. Gitu. Seorang yang mau ibadah itu mau melaksanakannya meskipun berat, gitu ya. Ia mau melakukannya, maka Allah Ta'ala berikan pahala untuknya. Seseorang terjatuh ke dalam maksiat, ya, yang ia sadari, ya tentunya ada konsekuensinya. Ya, tidak boleh seseorang itu nanti akhirnya beralasan bahwa ya saya jatuh ke dalam maksiat ini karena takdir Allah, tidak.
Karena tadi ya, ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Ya terjadinya memang iradah kauniyah, tapi itu tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tetap tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Ta'ala pun berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 6, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Allah lah yang membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana yang Ia kehendaki. Jadi Allah membentuk itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, sehingga bahkan saudara kembar pun gitu, ada bedanya. Ya mungkin yang jarang lihat mah susah membedakan. Tapi yang sering lihat itu ada bedanya. Tahu gitu. Orang tuanya biasanya bisa membedakan gitu. Itu apa? Allah yang berkehendak. Allah yang menetapkan. Dan perbuatan Allah Ta'ala itu adalah tidak dipaksa. Sehingga seolah-olah Allah menjadi merasa ada kesan bahwa Allah Ta'ala itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Tidak. Allah Ta'ala itu melakukan apa yang Ia kehendaki. Apapun yang Allah Ta'ala kehendaki itu Allah yang melakukan. Kemudian wa qala ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Adapun yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Bahkan perbuatan makhluk pun Allah yang mengaturnya. Meskipun nanti di sana ada ketetapannya dari Allah, pilihannya dan usahanya itu dari makhluk. Ya. Jadi seseorang itu akan melakukan ibadah karena keinginan dan usahanya. Dan Allah Ta'ala memudahkan jalannya, gitu ya. Dan memudahkan jalannya ini adalah bantuan dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah Ta'ala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatannya layak mendapatkan pahala jika kebaikan, layak mendapatkan hukuman jika keburukan, karena dia yang melakukannya. Tidak seperti nanti di bagian akhir di Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan penyimpangan-penyimpangan, diantaranya adalah pemahaman Jabriyah yang mereka beranggapan bahwa manusia itu dipaksa. Manusia itu seperti wayang, bahasa sekarang ya, yang sering kita dengar. Jadi kalau seperti wayang membuat apa tuh ada neraka dan surga, gitu. Seolah-olah digerakkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Kalau gitu, kalau yang berbuat baik berarti yang dapat kebaikannya Allah, yang buruk juga yang dapat keburukannya Allah. Seolah-olah demikian. Yang salah dalangnya kan gitu. Nah ini penyimpangan nanti yang akan dibahas di bagian akhir dari iman kepada takdir ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 90, "Walau sya'allahu lasallatuhum 'alaikum falaqatalukum." Dan jika Allah Ta'ala menghendaki, maka Allah Ta'ala akan berikan kekuasaan kepada mereka, ya, akan membuat mereka berkuasa atas kalian. Falaqatalukum, maka mereka pasti akan memerangi kalian. Jika Allah Ta'ala berkehendak, Allah akan buat orang-orang kafir itu berkuasa dan mereka akan memerangi kaum muslimin. Ya, sebagaimana orang-orang yang tidak memahami ini, mereka pun akhirnya mempertanyakan mana pertolongan Allah ketika saudara-saudara kaum muslimin misalnya di Palestina itu sekarang dijajahnya, ia dianiaya oleh Israel misalnya. Mana pertolongan Allah? Ini orang-orang Islam ini, yang mereka bunuh itu, yang mereka bantai itu adalah orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mana pertolongan Allah? Lihat ya, ia tidak memahami takdir ini, bahwa Allah yang menakdirkan orang-orang kafir itu bisa menyerang orang-orang muslim, Allah. Ya. Sekarang jika seluruh umat bersatu misalnya,
untuk memberikan manfaat, jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Lalu kenapa dibiarkan demikian saja? Apakah memang tujuannya agar habis semuanya? Ya ini kan dibangun di atas ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu hikmahnya. Tetapi tentunya kita memiliki peran di sana. Berperanlah sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana hak kepada sesama kaum muslimin. Kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memungkinkan ya dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan doa gitu. Agar apa? Agar kejadian ini tidak berlalu begitu saja tanpa memberikan manfaat bagi kita. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita membantu, itu hakikatnya manfaatnya untuk diri kita juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu hakikatnya adalah untuk diri kalian sendiri. Allah akan membalasnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap kebaikan. Maka Allah yang menakdirkan ya terjadinya pembantaian, Allah yang menakdirkan. Dan bukan berarti itu diridhoi tadi ya, bukan itu diridhoi oleh Allah Ta'ala, itu tidak diridhoi. Tapi akhirnya kan kita bisa menyaksikan mana yang gitu ya mereka berusaha untuk membantu saudaranya, mana yang tidak terpengaruh dengannya gitu. Bahkan tidak merasa sedih ketika melihat saudaranya mendapatkan ujian seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi ujian bagi orang lain. Hikmahnya itu jadi demikian. Apakah kemudian orang-orang yang terbunuh itu tidak mendapatkan keuntungan? Bisa jadi itu adalah keuntungan baginya. Dia mati dalam keadaan syahid, yang mungkin tidak bisa kita dapatkan. Kita melihatnya dari gambaran besar seolah-olah ini hanya masalah kenegaraan saja. Tapi ternyata untuk satuannya, misalnya, orang itu, anak itu meninggal gitu ya, meninggalkan orang tuanya kelaparan masih hidup gitu. Dan tapi mereka bersabar. Sabar itu baik baginya ya, dan bisa jadi itu menjadi sebab baginya mendapatkan surganya Allah Ta'ala kan. Kita melihatnya wah pembunuhan, pembantaian. Bagi mereka itu keberuntungan yang mungkin tidak bisa kita raih. Ya, karena di kita diberikan keamanan, tapi tentunya masing-masing memiliki keuntungan ya, dan Allah Ta'ala yang tahu ya, hikmah. Allah Ta'ala tidak mungkin mendolimi hamba-hambanya. Kemudian juga di dalam surah Al-An'am ayat 112 Allah Ta'ala berfirman, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Jika Allah Ta'ala menghendaki, ini berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau menghendaki Allah Ta'ala, maka mereka tidak akan mengerjakannya, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka dustakan, mereka ada-adakan. Jadi kalau Allah menghendaki semua orang beriman, Allah maha berkehendak. Tapi justru Allah biarkan Fir'aun itu kafir agar jadi pelajaran untuk orang-orang setelahnya kan. Ya. Bagaimana seseorang itu kemudian bersikap sombong, dan sombong itu menyebabkannya tertutup dari nasihat. Itu jadi pelajaran untuk umat-umat setelahnya. Hikmahnya demikian. Makanya disebutkan kita diperintahkan untuk merenungkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik yang berupa ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah, ayat yang berupa kejadian-kejadian ataupun ayat-ayat yang berupa wahyu. Kita merenungkannya ya, bagaimana kejadian di masa lalu, bagaimana sejarah yang terjadi, apa pelajaran bisa kita petik darinya. Agar apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran, tidak jatuh kepada kesalahan yang sama, dan juga
memperbaiki keadaan setelahnya. Ya, jangan mengikuti apa yang ditinggalkan leluhur, tapi itu merupakan keburukan kan gitu ya. Kalau kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi, maka kehendak Allah Ta'ala ini merupakan sesuatu yang meliputi segala kehendak. Artinya sebesar apapun kehendak makhluk, jika itu tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan terjadi. Ya. Apapun yang Allah Ta'ala tetapkan, apapun yang Allah Ta'ala kehendaki, itulah yang akan terjadi. Tapi yang terjadi itu tidak memastikan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tidak semuanya yang terjadi itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi kayak tadi ya, bukan berarti Allah Ta'ala biarkan gitu ya. Sekarang misalnya Israel itu menyerang Palestina, berarti Allah ridho kepada Israel. Bukan seperti itu. Allah yang menakdirkan, Allah yang menghendakinya, tapi itu bukan maknanya bahwa Allah ridho kepadanya. Maka harus dibedakan. Dan apa yang Allah Ta'ala ridhoi itu ya tentu yang ada dalam syariat gitu. Ya, makanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah, ya, min qaulin wa fi'lin, ya, adh-dhahirah bil af'al wal a'mal adh-dhahirah al batinah. Ibadah itu adalah ungkapan yang mencakup segala perkataan perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, yang diridhoi itu sudah dijelaskan kan? Mana yang dicintai Allah, mana yang diridhoi Allah. Nah, itulah syar'iyah, kehendak syar'i. Yang idealnya kayak gimana yang seperti itu. Nah, adapun terjadi di luar itu, yaitu berarti takdir Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidzawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Beriman dan meyakini bahwa sungguhnya seluruh makhluk itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, baik zatnya, sifatnya, atau gerakannya. Allah yang menciptakan. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya, wujudnya, Allah yang ciptakan. Sifatnya itu penyabar, pemarah gitu ya. Orang yang hati-hati, orang yang ceroboh, Allah yang menciptakan sifatnya. Gitu, Allah yang menciptakan sifatnya. Dan juga gerakannya, Allah yang menciptakan. Geraknya, diamnya, Allah yang menciptakan. Jadi ini apa? Ini pun membantah nanti ada penyimpangan yang mengatakan bahwa makhluk itu memiliki kuasa. Kalau makhluk memiliki kuasa atas dirinya, berarti ia menyaingi Allah Ta'ala. Seolah-olah apa yang dilakukan makhluk itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemampuannya. Berarti Allah menetapkan tetapi kalah oleh apa yang diusahakan oleh makhluk. Seolah-olah demikian. Padahal makhluk itu zatnya, sifatnya, gerak atau diamnya itu Allah yang menciptakan. Sehingga tadi tidak ada satu zat pun di langit ataupun di bumi yang berjalan di luar pengaturan Allah Ta'ala. Semuanya Allah yang ngatur. Allah yang mengatur. Tidak berjalan dengan sendiri. Ya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah memelihara segala sesuatu. Allah yang memeliharanya. Bayangkan janin yang ada di dalam rahim, siapa yang memeliharanya?
Allah yang menjaganya, Allah yang membentuknya, Allah yang menciptakannya, bagaimana geraknya, bagaimana diamnya, Allah yang mengatur. Ya. Tidak berdasarkan kehendak sendiri. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat 2 ketika menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan pun itu adalah Allah yang menciptakannya. Allah yang mudahkan, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan taufik untuk mau melakukannya. Itu Allah semua. Gitu ya. Akan tetapi kemudian Syaikh Al-Utsaimin mengatakan wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi ay yakuna lil abdi masyiatun fi af'alihi al-ikhtiyariyah wa qudratun 'alaiha lianna syar'al wal waqi'a dalani ala isbati dzalika lahu. Beriman kepada takdir itu ya berdasarkan yang tadi sudah kita jelaskan bahwa takdir itu meliputi 4 hal ya. Ada ilmu, ada catatan Allah Ta'ala, ada masyiah, kehendak Allah Ta'ala, dan juga makhluk Allah Ta'ala lah menciptakan semuanya. Jadi 4 hal ini berkaitan dengan takdir. La yunafi ayyakuna lil abdi masyiatun. Itu tidak menafikan adanya masyiah bagi seorang hamba. Nah, bukan artinya makhluk itu tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak. Ya kan kita rasakan ya, datang ke rumah makan saja misalnya, banyak menunya gitu. Kita mau memiliki kehendak. Dari semua menu itu ya pasti pilih apa yang kita mau, kita kehendaki. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kehendak. Ya. Maunya ini, makanan yang ini nih, kayaknya enak nih. Saya mau pesan ini. Kata penjaganya, kebetulan habis. Nah, lihat ya, kehendaknya ada. Takdir Allahnya ya habis. Bukan berarti makhluk itu akhirnya ketika mau pasti ada kan gitu ya. Pasti terjadi. Yang pasti terjadi adalah kehendak Allah Ta'ala. Dia memiliki keinginan, tapi keinginan Allah lah yang terjadi. Keinginan Allah lah yang terjadi. Maka beriman kepada Allah bukan berarti makhluk itu dipaksa sehingga tidak memiliki keinginan. Punya keinginan. Dan juga tidak memiliki kekuasaan atau pilihan, seolah-olah dipaksa. Kan ia bisa milih, punya keinginan, itu memang demikian. Tetapi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan terjadi, ya. Karena baik secara dalil syar'i maupun akli, secara akal itu tidak menafikan hal tersebut. Dalam syariat itu ditetapkan bahwa manusia memiliki kehendak. Ya. Di dalam akal pun demikian. Kayak tadi dalam akal itu seperti itu. Contoh di dalam syariat adalah dalil surah An-Naba ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang berkehendak, lihat ya, siapa yang berkehendak berarti ia memiliki kehendak. Ittakhadha ila rabbih ma'aba, maka ia akan menempuh jalan untuk kembali kepada Rabb-nya. Jadi untuk kembali kepada Allah pun ada kehendak. Seorang itu berkehendak. Mau sholat itu ada kehendak. Ada yang mau, ada yang enggak kan gitu ya. Ya, berarti ada kehendaknya. Ada yang kehendak. Juga kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 223, fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, ini disebutkan
ya berkaitan dengan istri ya. Nisaukum harthul lakum. Istri-istri kalian itu adalah tempat kalian bercocok tanam. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Lihat ya, berarti ada kehendak. Kapan, di mana gitu ya. Itu ada kehendaknya. Berarti manusia memiliki kehendak. Dan juga bukan hanya kehendak, manusia pun memiliki kekuasaan, artinya kesanggupan, memiliki kudrah, sama kemampuan. Sebagaimana dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu, sesuai dengan kesanggupanmu. Nah, kesanggupan itu berarti kan kemampuan, kudrah. Bukan hanya mau tapi mampu kan gitu. Nah, mampunya itu kan beda-beda. Mampunya beda-beda. Kudrahnya itu beda-beda. Ya. Mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Wasma'u wati'u, dan dengar serta taatlah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 86 Allah Ta'ala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kesanggupannya. Berarti manusia itu memiliki kemauan, masyiah, dan juga kudrah, kesanggupan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia akan mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Itu kesanggupannya ya. Sudah masuk Isya? Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya. Kita jeda sementara. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan syariat maupun realita ya, kenyataan itu menunjukkan adanya kemampuan, adanya kesanggupan pada makhluk. Jadi disebutkan berdasarkan syariat ya. Adapun berdasarkan realita, wa ammal waqi'u fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiatan wa qudratan bihi ma yaf'alu wa bihi ma yatruku. Bahwa setiap manusia itu yang meyakini dan menyadari bahwa ia memiliki kehendak dan kemampuan yang dengan keduanya seorang manusia itu berbuat, atau dengan keduanya kehendak dan kemampuan itu seorang manusia meninggalkan, artinya ia melakukan atau tidak, itu berdasarkan kehendak dan kemampuannya. Wa yufarriqu baina ma yaqa'u bi iradatihi kal masyi wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi kal irti'ash. Dan ia pun bisa membedakan apa yang terjadi karena kehendaknya, seperti jalan. Di sini disebutkan seperti berjalan. Maka ini terjadi sesuai dengan kehendaknya. Ia berjalan itu sesuai kehendak. Dan apa yang terjadi di luar kehendaknya, ya, seperti irti'ash. Irti'ash itu gemetar. Ya. Lakinna masyiatal abdi wa qudratahu waqti'ana waqi'atani bimasyiatillah ta'ala. Akan tetapi kehendak dan kemampuan hamba itu waqi'atani bimasyiatillah, itu terjadi karena kehendak Allah.
Memang manusia itu memiliki kehendak dan kemampuan, tapi kehendak dan kemampuannya pun itu adalah terwujud, terjadi karena kehendak Allah Ta'ala. Wa qudratihi, dan juga karena kekuasaan Allah Ta'ala. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi orang-orang yang berkehendak di antara kalian untuk istiqomah, menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna, ini yang jadi syahidnya, dan tidaklah kalian berkehendak illa ayyasha'allahu rabbul alamin, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Bahkan kehendaknya pun itu adalah kehendak Allah. Kehendak hamba, kehendak makhluk itu pun adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali annal kauna kullahu mulkun lillahi ta'ala fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi. Karena seluruh makhluk itu adalah ada di bawah, ada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Semua makhluk itu ada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, dimiliki oleh Allah Ta'ala, di dalam kerajaan Allah Ta'ala. Fala yakunu fi mulkihi, maka tidak akan ada di dalam kerajaannya itu sesuatu pun yang itu terjadi di luar ilmu dan kehendak Allah Ta'ala. Pasti semuanya itu Allah tahu, dan itu pun sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi masalahnya tadi ya, masyiah itu mesti kita bedakan. Ada masyiah atau iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Masyiah itu adalah iradah kauniyah yang terjadi. Ya. Adapun iradah syar'iyah itu adalah yang Allah Ta'ala ridhoi, tapi tidak mesti terjadi, belum tentu terjadi gitu. Ya. Di sini kita dihadapkan pada dua sisi. Ketika kita berbicara tentang iman kepada takdir, maka ini akan berkaitan dengan tawakal atau dengan menempuh sebab. Ya, seperti yang tadi disebutkan. Ketika seseorang beriman kepada takdir, maka hendaklah ia tidak beralasan dengan takdir dari menempuh sebab yang disyariatkan. Sehingga seorang ketika terjatuh ke dalam satu takdir, maka ia berusaha untuk menyikapinya, untuk berpindah darinya kepada takdir yang lain, keadaan yang lain. Contoh yang mudah dipahami, misalnya seorang lapar, maka tentunya ia akan berusaha untuk menghilangkan laparnya, makan. Maka usaha untuk menghilangkan lapar ini adalah menempuh sebab, namanya ya, berusaha. Ya. Dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menempatkan bagaimana seseorang itu tetap berusaha semaksimal yang ia mampu sesuai dengan kehendak dan kemampuannya, tapi sambil melakukan sebab itu ia tetap mesti meyakini bahwa yang terjadi itu pasti yang Allah Ta'ala kehendaki. Makanya ada sebuah nukilan dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan berkaitan tentang sebab ya, berkaitan tentang sebab usaha. Jadi ketika seorang beriman kepada takdir, bukan berarti ia menafikan usaha, tidak mau usaha. Kan udah ada takdirnya, Allah sudah tetapkan kebaikan, keburukan. Ketika 40 hari di dalam rahim itu sudah ditetapkan takdir gitu.
takdir umri, takdir selama hidupnya itu. Apakah dia termasuk orang yang bahagia atau celaka, itu sudah ditetapkan. Umurnya berapa kan gitu. Usianya berapa itu sudah ditetapkan. Ya udah watulah saayana, enggak segitu kan. Maka dalam urusan beriman kepada takdir tidak lepas dari kita tadi memiliki kehendak dan kemampuan sehingga bisa menempuh sebab. Karena meninggalkan sebab ini qadhun fi syar'i, itu adalah celaan terhadap akalnya. Meninggalkan sebab itu adalah qadhun fil akli, itu akalnya rusak. Ya. Tawakal, ya, meninggalkan tawakal itu syariatnya rusak, agamanya rusak, keyakinannya rusak. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwa seseorang itu wajib mengetahui bahwa dalam urusan sebab ada 3 perkara yang mendasar. Dalam urusan sebab ada 3 perkara. Yang pertama, alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an au qadaran. Seseorang itu tidak boleh menempuh sebab, menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali ada dasarnya, baik secara syar'i maupun qadari. Usaha itu adalah usaha yang dibenarkan baik oleh syariat ataupun qadari. Qadari itu akal, ya, pengetahuan gitu. Seperti misalnya seseorang berobat dengan habatus sauda, itu ada dalilnya. Dengan madu, itu ada dalilnya. Atau sekarang mungkin dengan obat-obatan, nah berarti itu memang tidak ada dalilnya. Dengan obatan tertentu seperti, tapi itu secara qadari, secara penelitian, secara medis, itu sudah ada buktinya. Maka itu adalah sebab yang dilakukan. Nah, jika tidak ada dari 2 sisi itu, syariatnya tidak ada, baik secara qadari tidak ada, maka tidak boleh jadikan sebab. Ya. Kemudian yang kedua, alla ya'tamidal abdu 'alaiha bal ya'tamida 'ala musabbibiha wa muqaddiriha ma qiyamihi bil masyru'i minha wa irsi'al nafi'i minha. Seorang hamba itu tidak boleh bersandar hatinya kepada sebab. Kayak tadi ya, kita melakukan sebab, tapi yang terjadi itu adalah apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi nggak boleh bersandar kepada sebab. Hati kita nggak boleh bersandar kepada sebab. Tapi hendaklah seorang hamba itu bersandar kepada Allah yang menjadikan sebab itu. Ya Allah yang menjadikan sebab. Dan Allah lah yang menakdirkannya, sambil terus berusaha untuk melakukan sebab yang disyariatkan dan semangat untuk memilih yang paling bermanfaat. Ini kaidah yang kedua di dalam menempuh sebab. Kaidah yang ketiga adalah, nah ini juga berkaitan dengan takdir. Ayya'lama, hendaklah dia meyakini bahwa ayya'lama annal asbaba mahma 'azumat, seberapa besar dan kuatnya pun, mahma 'azumat wa qawiyat, seberapa besar dan kuat pun pengaruhnya suatu sebab itu, fa innaha murtabitatun biqada'illah wa qadarihi wala khuruja laha anhu. Maka sungguhnya sebab-sebab itu terkait, terikat, terbatasi oleh takdir dan kehendak Allah Ta'ala, tidak bisa terlepas dari takdir Allah Ta'ala. Jadi kalau disebutkan mungkin secara qadari, ini obat ini manjur gitu ya, sama manjurna seberapa kuat pun pengaruhnya,
maka ketetapan Allah lah yang akan terjadi. Ya. Mahal obat anggar wae tidak menyehatkan, karena yang menyehatkan itu bukan Allah. Bukan obat itu, tapi Allah. Ya. Tapi ternyata ketika minum obat yang warung gitu, Allah Ta'ala sembuhkan dia dengan sebab itu. Gitu ya. Berarti yang menyembuhkan itu bukan obatnya. Allah yang menghendakinya sembuh dengan sebab itu. Karena ternyata ada juga yang tidak sembuh dengan sebab itu. Berarti bukan sebab itu yang mempengaruhi, tapi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa ya kalau beriman kepada takdir ya udah, nggak usah ditakdirkan miskin ya miskin aja lah, nggak usah usaha. Kan Allah sudah menakdirkan rizki itu akan datang, ya udah nggak usah kerja kan gitu. Ya kalau Allah takdirkan kaya ya pasti kaya, nggak kerja juga gitu. Nggak gitu kan, akalnya rusak kalau demikian. Ya, maka hendaklah seseorang itu tetap menempuh sebab-sebab yang disyariatkan yang paling bermanfaat baginya, tapi hatinya tidak bersandar kepada sebab, karena seberapa besar dan kuatnya pun pengaruh sebab itu tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan tentang penyimpangan sebagian tadi yang sempat disinggung, sebagian orang yang berdalih dengan takdir sehingga dia meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Nanti ada bantahan-bantahannya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini insyaallah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada faidah dan manfaatnya. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.